Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Arfiani dengan NIM 430402200026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil wawancara saya guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Positif. Jadi subjek kali ini ada seorang mahasiswi semester 5. Dia memiliki trauma pada saat dia SMP. Nah, trauma ini itu dilakukan di dalam keluarganya gitu, yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya, bisa disebut saja sebagai kekerasan anak gitu, karena perlakuan ini yang diterima subjek adalah sering dipukul, ditendang, ditampar gitu, maupun ditonjok muka gitu, dan itu pun berulang kali sampai dia SMA. Nah, perlakuan itu tuh dia sampai di SMA. Nah, dimana orang tuanya itu menganggap bahwasanya apapun yang anaknya lakukan di mata orang tuanya itu salah. Jadi subjek benar-benar sampai pernah ketakutan, dia sampai benar-benar stres, dia takut melihat orang tuanya, dia takut ingin makan di rumah, dia juga berkeinginan untuk kabur dari rumah. Nah, di suatu hari juga pernah subjek ingin bercerita kepada orang tuanya, si subjek ini ingin meluapkan isi hatinya, apa yang dia rasakan gitu, agar orang tuanya itu tahu. Namun justru orang tuanya tidak terima apa yang subjek ini bicarakan. Kemudian orang tuanya itu balik menyerang lagi, menonjok lagi, memukul lagi, menampar mukanya sampai dia itu benar-benar ketakutan dan akhirnya dia masuk ke kamar. Nah, mulai dari situ, akhirnya waktu dia kuliah, dia mulai terbuka, dia mulai sedikit berani ketika orang tuanya ingin melakukan hal-hal yang dia pernah lakukan di masa lalunya. Itu semua akhirnya si subjek ini bisa menerima trauma-traumanya itu di masa lalunya dan memaafkan orang tuanya agar hidupnya dia itu merasa tenang, bisa mendapatkan kasih sayang yang lebih gitu. Nah, pada tema tersebut, di dalam psikologi positif ada yang dinamakan dengan post-traumatic growth. Post-traumatic growth adalah bagaimana individu itu menggunakan trauma sebagai peluang untuk belajar, berkembang, dan menentukan kekuatan baru di dalam dirinya. Nah, di dalam post-traumatic growth itu juga ada dimensi. Dimensi ini adalah bagaimana individu yang berhasil mengatasi trauma akibat kekerasan keluarga mungkin dapat mengalami perubahan yang positif gitu. Yang pertama ada penghargaan baru terhadap kehidupan mereka. Nah, dalam kehidupan ini tuh adalah lebih menghargai kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Kemudian yang kedua ada hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Terus yang ketiga ada kekuatan pribadi yang lebih besar. Selanjutnya yang keempat ada penemuan tujuan baru. Kemudian yang kelima ada perubahan spiritualitas atau filosofi hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.